Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Regina Permata Timur, NIM 04. Di sini saya akan menjelaskan proses gametogenesis. Baik, untuk yang pertama, definisi gametogenesis. Jadi gametogenesis adalah proses pembentukan gamet, sel telur, ovum, dan sel sperma. Gametogenesis berlangsung di dalam gonad atau di dalam organ kelamin. Gametogenesis dibagi menjadi dua macam, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Jadi, spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma. Proses ini berlangsung di tubulus seminiferus pada testis. Pada manusia, spermatogenesis membutuhkan waktu 74 hari. Ini dari mulai proses sampai selesai dihasilkan spermatozoa membutuhkan waktu 74 hari. Proses spermatogenesis terdiri atas 4 tahapan proses. Tahapan yang pertama adalah tahapan pembelahan mitosis. Tahapan yang kedua adalah tahapan pembelahan meiosis. Tahapan yang ketiga adalah tahap spermiogenesis, dan yang terakhir adalah tahap spermiasi. Nah, kita mulai dari tahap yang pertama dari spermatogenesis, yaitu mitosis. Nah, mitosis terjadi ketika spermatogonium yang berkromosom diploid. Jadi spermatogonium itu terletak berdekatan dengan membran basalis tubulus seminiferus. Membrannya tubulus seminiferus itu, spermatogonium berproliferasi atau memperbanyak diri untuk pembelahan mitosis. Jadi menjadi spermatogonium yang jumlahnya lebih banyak. Untuk selanjutnya, spermatogonium akan melanjutkan diferensiasi menjadi spermatosit primer. Nah, ini adalah gambar mikroskopik, gambar yang lebih jelas ya, dari tubulus seminiferus. Membrannya ini, membran dalam suatu tubulus seminiferus tersebut adalah membran basalis. Di dekat membran basalis inilah terdapat spermatogonium. Jadi melakukan pembelahan mitosis untuk memperbanyak diri menghasilkan spermatogonium yang lain. Dan ini ada gambar yang sebelah kanan, yaitu membran basalisnya. Yang paling tepi, yang paling berdekatan dengan membran basalis adalah spermatogonium. Nah, kemudian semakin ke tengah ini semakin matang atau tahapnya semakin lebih matang ya, yaitu spermatosit primer. Kemudian semakin ke dalam dari tubulus seminiferus ada spermatosit sekunder, dan lebih ke dalam lagi ada spermatid, dan yang paling dalam adalah spermatozoa. Oke, mari kita lanjutkan dengan tahapan yang kedua ya. Nah, ini tahap yang kedua, spermatosit primer yang kromosomnya 2N. Ini hasil perkembangan dari spermagonium. Membelah pada meiosis 1, membentuk 2 spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder ini kromosomnya sudah haploid atau bisa disebut dengan N. Nah, dua spermatosit sekunder yang kromosomnya N ini melanjutkan pembelahan meiosis 2 menjadi 4 spermatid. Nah, jadi pembelahan meiosis dimulai dari spermatosit primer sampai menjadi spermatid. Nah, jadi pada tahap meiosis 1 dimulai dari profase 1, kemudian metafase 1, yang pada tahap ini tetrat berkumpul di bidang ekuator. Kemudian lanjut dengan anafase 1. Pada tahap ini kromosom homolog berpisah dan bergerak ke kutub berlawanan tanpa pemisahan sentromer. Setelah itu tahap telofase 1. Pada peristiwa ini kromatid memadat, membran inti terbentuk dan anak inti muncul kembali. Benang gelendongan lenyap. Setelah tahap meiosis 1, lanjut pada tahap meiosis yang kedua. Jadi pada tahap meiosis kedua dimulai dari profase 2,
yang membran intinya kembali melebur dan sentriol berpisah menuju ke kutub sel yang berlawanan. Nah, lanjut pada metafase kedua. Pada tahap ini kromosom berada di bidang ekuator. Nah, lanjut pada tahap anafase 2. Pada tahap ini sentromer membelah dan kromatid terpisah yang kemudian bergerak ke kutub yang berlawanan. Lanjut pada tahap telofase kedua. Pada tahap ini terbentuk membran nukleus. Nah, jadi membran nukleus ini mulai terbentuk. Di sekelilingnya diikuti dengan pembelahan setiap sel sehingga terjadilah 4 sel haploid baru. Nah, di tahap yang ketiga, pada spermatogenesis, yaitu adalah spermiogenesis. Nah, masing-masing spermatid mengalami masturasi atau pematangan menjadi spermatozoid atau spermatozoa. Perlu kalian ketahui bahwa spermatozoa itu merupakan satu sel yang aktif bergerak. Sperma berukuran 60 mikrometer. Tubuh sperma terdiri atas kepala, leher, dan ekor. Di kepala sperma terdapat nukleus dan dilapisi oleh akrosom. Akrosom ini mengandung enzim yang nantinya berfungsi untuk menembus zona pelusida pada ovum. Nah, pada bagian leher sperma mengandung banyak mitokondria yang memproduksi ATP untuk pergerakan. Di tahap yang keempat pada spermatogenesis yaitu spermiasi. Nah, apa sih spermiasi itu? Nah, spermiasi itu pelepasan sperma yang sudah dewasa keluar dari testis. Yang pertama melalui lumen tubulus seminiferus atau rongga di tengah tubulus seminiferus, kemudian menuju tubulus recti atau saluran yang lurus, kemudian dilanjutkan menuju anyaman saluran testis atau rete testis, dan yang terakhir dilanjutkan ke ductus efferent. Sperma selanjutnya akan dilanjutkan atau disalurkan ke epididymis. Pergerakan sperma tersebut disebabkan oleh kontraksi peristaltik otot saluran. Nah, ini adalah tahapan spermatogenesis. Mulai dari tahap spermatogonium, kemudian mengalami mitosis, kemudian selanjutnya diferensiasi menghasilkan spermatosit primer, kemudian selanjutnya spermatosit primer menyelesaikan meiosis 1, menghasilkan spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder menyelesaikan meiosis 2, menghasilkan spermatid, dan spermatid mengalami pematangan atau spermiogenesis, menghasilkan spermatozoa atau sperma yang matang.